Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi ya tentang pembahasan kisi-kisi untuk tes kompetensi teknis untuk teman-teman yang mendaftar jabatan analis SDM aparatur dan Pranata SDM aparatur. Di video sebelumnya saya sudah paparkan ya apa saja termasuk kisi-kisi untuk teman-teman analis SDM dan Pranata. Jadi poin pertama dalam kisi-kisi analisis SDM itu adalah manajemen ASN. Nah, adalah manajemen ASN untuk Pranata itu ada penyusun dan pengadaan ASN. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan saja. Jadi supaya teman-teman belajarnya gampang, saya sarankan teman-teman itu catat dulu apa aja kisi-kisi teman-teman semua. Jadi contoh teman-teman yang daftar analisis SDM, tolong ini dicatat ya. Silakan dicatat. Kemudian nanti juga teman-teman Pranata dicatat. Nah, nanti ketika saya membahas salah satu materinya, nah teman-teman tinggal menyesuaikan. Oh, ini udah dibahas, tinggal dicentang. Kemudian di bawahnya tinggal teman-teman bikinkan rangkuman seperti itu. Ya. Jadi teman-teman yang menyesuaikan ya. Oke, saya akan bahas satu-satu ya, teman-teman. Oke, untuk poin pertama tentang manajemen ASN ya, tentang manajemen ASN itu ada di PP nomor 11 tahun 2017, JOB PP nomor 17 tahun 2020. Dan ini tentang manajemen PNS. Untuk manajemen P3K itu ada di PP nomor 49 tahun 2018. Jadi kalau kita membahas tentang manajemen ASN itu berarti kita membahas manajemen PNS dan manajemen P3K. Oke teman-teman, jadi ini ya, jika kita bicara manajemen ASN, itu berarti kita membahas tentang manajemen PNS dan manajemen P3K. Nah, untuk manajemen ASN sendiri, teman-teman bisa lihat di peraturan yang tadi dan akan muncul hal-hal seperti ini ya teman-teman. Ya, muncul poin-poin seperti ini. Untuk PNS, itu manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Kemudian untuk manajemen P3K itu adalah penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini poin-poinnya. Kalau sebagian poin-poin tentang manajemen PNS maupun manajemen P3K itu sebagian besar sudah kita bahas di latihan soal P3K yang sebelum-sebelumnya. Nah, saya akan bahas kembali teman-teman. Kita mulai dari pertama ya, tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan. Nah, saya kasih contoh soalnya yang sebelumnya ya, di latihan soal P3K. Ini masuk kategori penyusunan dan penetapan kebutuhan teman-teman. Jadi tentang Anjap ABK. Nah, di sini contoh soalnya, sebagai analis SDM aparatur ahli pertama, kamu mempunyai tugas untuk menyusun kebutuhan pegawai di kantormu yang dilakukan untuk jangka waktu maaf teman-teman, untuk jangka waktu 5 tahun. Ini jawabannya ya. Jadi ini pembahasannya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa setiap instansi dalam menyusun kebutuhan jumlah PNS dan jenis jabatan PNS-nya itu harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Di mana penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ini, teman-teman, dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun dan diperinci untuk 1 tahun. Nah, ini adalah contoh soal tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan. Oke, kita lanjut ya.
Nah, ini tentang anjab ya, teman-teman. Anjab analisis jabatan. Jadi di mana dalam analisis jabatan itu ada beberapa informasi, teman-teman, mulai dari nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ikhtisar jabatan, kualifikasi jabatan, tugas pokok. Nah, ini adalah informasi jabatan. Seperti ini modelnya, teman-teman. Jadi untuk nama jabatan, ya nama jabatannya apa? Contoh di sini analis sumber daya manusia. Kemudian kode jabatannya, unit kerjanya ada di mana? Contoh di sini, jadi unit kerja itu dinasnya ada di mana ya, teman-teman. Kemudian ikhtisar jabatannya atau rangkuman dari jabatan tersebut, kualifikasi jabatannya atau syarat jabatannya ya, mulai dari pendidikan formalnya minimal S1 apa gitu ya. Pendidikan dan pelatihannya apa, pengalaman kerjanya minimal apa gitu. Kemudian nanti akan ada tugas pokoknya. Ini adalah analisis jabatan, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga termasuk contoh soal ya, teman-teman, tentang penyusunan kebutuhan, ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, Adi merupakan ASDMA di kantornya, atau analis sumber daya manusia aparatur. Ia pun diminta atasannya melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk mengisi jabatan analis jabatan dalam pengadaan ASN tahun 2023. Hasil analisis Adi menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut adalah 1,1193, yang berarti jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 1 orang ya, teman-teman. Jawabannya E. Kenapa? Ini adalah lanjutan screenshot yang tadi ya, teman-teman. Nah, jadi di sini jika dia lebih dari 1 ya, itu akan dibulatkan, teman-teman ya. Jika ada komanya seperti ini, itu akan dibulatkan. Kalau dia tidak lebih dari misal contoh 1,5, itu biasanya dibulatkan ke bawah. Jadi di sini 1,1193, jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 1 orang, dibulatkan ke bawah. Nah, ini adalah ABK. Tadi ini adalah anjab, analisis jabatan, dan ini adalah analisis beban kerja. Jadi berapa orang yang dibutuhkan untuk mengisi suatu jabatan. Nah, untuk analisis jabatan dan analisis beban kerja, teman-teman, itu ada di Permenpan nomor 1 tahun 2020. Ya, di mana untuk melakukan analisis jabatan itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, persiapan. Nah, dari persiapan ini mulai dari perencanaan proses analisis jabatan, pembentukan tim, pemberitahuan kepada unit organisasi, kemudian penyampaian formulir, dan kemudian baru dilakukan pengumpulan data. Untuk pengumpulan data jabatan itu, teman-teman bisa melalui pengisian daftar pertanyaan, kemudian nanti akan dilakukan wawancara, observasi, kemudian referensi. Nah, selanjutnya setelah itu akan dilakukan pengolahan data jabatan, di mana nanti akan diuraikan jabatannya, kemudian dilakukan spesifikasi jabatan, dan akan dimasukkan ke peta jabatan. Nah, untuk poin-poin ini, teman-teman, ini hanya perlu teman-teman ketahui, tidak perlu dihafalkan. Ya, jadi tidak perlu dihafalkan, cukup teman-teman tahu saja. Oke? Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam informasi jabatan ya, yang seperti saya lihatkan tadi, itu berisi identitas jabatan ya, teman-teman. Jadi ada nama jabatannya, bukan nama orangnya. Ingat ya, nama jabatannya bukan nama orang. Jadi di situ ada nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan. Kemudian ada nama jabatan ini diuraikan lagi ya. Ini penjelasannya aja sih, teman-teman. Nah, intinya teman-teman yang perlu teman-teman catat di rangkuman teman-teman nanti, ini aja, teman-teman. Jadi analisis jabatan itu berisi tentang, nah ditulis gitu aja, tentang identitas jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ada ya letak jabatan, kemudian ikhtisar jabatan, kualifikasi jabatan. Nah, untuk pengertiannya ini tidak perlu teman-teman catat. Cukup teman-teman baca kemudian ingat-ingat ya. Tidak perlu teman hafalkan semua ya. Cukup dipahami saja. Nah, kemudian
Di sini ada uraian tugas, hasil kerja, bahan kerja, dan perangkat kerja. Nah, itu adalah isi dari informasi jabatan, teman-teman, atau analisis jabatan. Nah, kemudian di analisis jabatan itu juga ada berisi tentang tanggung jawab. Tentang tanggung jawab suatu jabatan. Jadi contoh saya tadi analisis SDM aparatur, tanggung jawabnya seperti apa, kemudian ada wewenangnya, kemudian syarat jabatannya tadi ada minimal pendidikannya apa, kemudian pendidikan dan pelatihannya, pengalamannya harus seperti apa. Nah, itu semua ada di informasi jabatan. Nah, untuk contoh soal pengadaan, tadi itu penyusunan kebutuhan ya teman-teman, penyusunan kebutuhan yang terkait Anjap ABK. Sekarang kita masuk pengadaan. Nah, tahun lalu itu ada soal tentang pengadaan yang seperti ini, kurang lebih teman-teman seperti ini. Dalam perekrutan P3K tahun 2023, pengumuman lowongan jabatan P3K paling sedikit harus memuat. Jawabannya adalah instansi yang membutuhkan. Ini ada di peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Jadi untuk pengumuman itu paling sedikit memuat poin-poin ini. Nama jabatan, jumlah lowongan jabatan, unit kerja penempatan, atau instansi yang membutuhkan, kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi, alamat dan tempat lamaran ditujukan, jadwal tahapan seleksi dan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar. Ini tahun kemarin ada yang masuk teman-teman. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini yang saya buat, tapi ini saya modifikasi ya, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, ini teman-teman juga hanya perlu dicatat saja, tidak perlu dihafal, oke? Jangan dihafal, tapi dipahami, diingat-ingat ketika kalian nemu soal seperti ini, cukup kalian ingat-ingat, nggak perlu dihafal, ya. Saya dulu waktu ikut tes nggak ada yang saya hafal teman-teman. Jadi saya benar-benar cuma mengingat-ingat aja apa kira-kira jawabannya. Karena kan nanti ketika kalian tes kan pilihan ganda aja ya teman-teman. Tinggal kalian cari mana jawaban yang benar. Jadi ingat-ingat saja. Jadi teman-teman nanti bikin rangkuman aja poin-poin ini aja gitu ya. Nggak perlu dihafalkan, nanti kalian stres sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut. Masih ada gak ya? Oh, habis. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman supaya videonya nggak kepanjangan. Jadi kita sudah selesaikan poin pertama dari manajemen ASN ya, tentang penyusunan kebutuhan dan pengadaan ya, pengadaan ASN baik itu PNS maupun P3K. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat belajarnya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam menyampaikan informasi kepada teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.